Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dwi Novelia dari kelompok 1 ingin mencoba mempresentasikan materi yang berjudul ayat dan hadis tentang kewajiban belajar mengajar. Oke, kita masuk pada wajib belajar. Apa sih pengertian dari wajib belajar? Wajib belajar itu merupakan program pendidikan nasional yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi, belajar itu merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tanpa adanya ilmu, manusia itu tidak dapat melakukan segala hal. Seperti contohnya untuk mencari nafkah perlu ilmu, beribadah perlu ilmu, bahkan makan dan minum pun perlu ilmu. Maka, belajar itu merupakan sebuah kemestian yang tidak dapat ditolak, apalagi terkait dengan kewajiban seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang tidak mengetahui kewajibannya sebagai hamba Allah, bagaimana bisa dia memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, definisi ilmu dan klasifikasinya. Definisi dari ilmu. Menurut ilmu ahli logika mengatakan bahwa ilmu itu merupakan mengetahui zat atau hakikat sesuatu yang dikenal dengan tasyawur. Sedangkan klasifikasinya, ilmu pengetahuan itu menuntut sumbernya. Yang pertama, sumber dari pengetahuan syariah diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, usur. Usur itu terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Asar Sahabat. Yang kedua, furu. Furu itu terdiri dari ilmu fikih, ilmu akhlak, atau etika Islam. Yang ketiga, muqaddimah, yaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan nahwu. Yang keempat itu, mutamimah atau penyempurnaan, yaitu ilmu Al-Quran, hadis, dan ilmu asar sahabat dan lainnya. Kita masuk yang ke B-nya, pengetahuan ghairi syariah. Pengetahuan ghairi syariah itu merupakan sesuatu yang dapat diganti atau dicari dan tercapai oleh persepsi dan ilmu pengetahuan. Ini ada yang terpuji, tercela, dan ada yang mubah. Yang selanjutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan menurut fungsinya itu ada ilmu pengetahuan yang terpuji dan ilmu pengetahuan yang terkutuk. Maksud terkutuk itu pengetahuan yang merugikan dan merusak manusia. Contohnya itu ilmu sihir, azimat-azimat, ilmu tenung, dan astrologi. Selanjutnya, keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu, Allah Subhanahu wa taala memilih mereka saja di antara manusia sebagai saksi. Keutamaan yang lainnya, menggandengkan kesaksian Allah dan kesaksian mereka. Yang ketiga, menggandengkan kesaksian para malaikat dengan kesaksian mereka. Ada beberapa ayat kewajiban dari belajar mengajar. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Yang kedua, terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sesuatu yang melekat. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, di sini juga terdapat beberapa hadis dari kewajiban belajar mengajar. Dapat dilihat hadis menurut Ibnu Majah. Oke, demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.